Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu, pagi hari ini saya membagikan renungan untuk kita menjaga hati kita. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Ini ayat yang tidak asing, seringkali kita lihat, kita dengar, ya. Jadi topiknya adalah jagalah atau perhatikanlah hati, ya, baik hati kita maupun hati orang lain. Ya, mengapa? Nah, Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Amsal Sulaiman ya menjelaskan betapa kita harus menjaga hati, katanya, dengan segala kewaspadaan. Jadi bukan hanya jaga hatimu, bukan hanya begitu, tapi dia tambahkan dengan kata dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari sanalah pusat kehidupan. Nah, ternyata Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pusat kehidupan bukanlah otak manusia, tetapi hati. Nah, ini menyadarkan kita betapa penting kita memperhatikan hati. Kenapa? Karena pusat kehidupan itu, pusat kehidupan kita, pusat kehidupan orang lain, sumbernya adalah hati dan bukan otak. Tetapi sayang, saudaraku, ya sayang, banyak orang memperhatikan jauh lebih banyak otak daripada hati. Padahal pusat kehidupan itu adalah hati. Nah, saya akan coba bagikan di mana pusat kehidupan itu, mengapa jadi pusatnya adalah hati. Ya. Nah, yang pertama, ya, pusat kehidupan itu adalah hati karena hati adalah pusat dari pikiran atau intelek. Ya. Kalau kita buka Alkitab, ini saya sengaja coba search di Alkitab, ya. Jadi orang itu bisa sadar itu akan sesuatu itu di dalam hatinya. Jadi bukan di dalam otaknya ternyata, tetapi di dalam hati. Orang itu berdoa, ya, memang ada dibuat berdoa dalam akal budi, ada, tapi juga berdoa di dalam hati. Ya, ini dalam Samuel itu ada, ya. Merenungkan, ya, di dalam hati. Ya, firman Tuhan itu direnungkan bukan di dalam otak, tetapi di dalam hati. Menyimpan firman Allah itu juga di dalam hati. Ya, Mazmur 119 itu. Ya, menyimpan firman Allah di dalam hati. Merencanakan sesuatu itu juga di dalam hati. Menyimpan kata-kata di dalam hati, bukan di dalam otak. Ya. Berpikir di dalam hati. Ragu dalam hati. Percaya di dalam hati. Ya, kalau kita lihat Roma 10:9 itu, ya, barang siapa ya percaya di dalam hatinya, bukan di dalam otaknya, dan menyanyi di dalam hati. Nah, semua ini, jadi semua itu ternyata pusat dari pikiran adalah hati dan bukan otak manusia. Ya. Begitu juga pusat dari perasaan adalah hati. Ya. Jadi hati yang mengasihi, hati yang takut, hati yang berani. Kalau mau bertobat itu juga ada dari hati yang khawatir, hati yang marah, hati yang menderita, hati yang berduka, hati yang berkobar-kobar atau bersemangat, hati yang susah. Semuanya adalah
tadi perasaan-perasaan itu sumbernya di hati, bukan di dalam otak manusia, bukan, tetapi di dalam hati. Bukan di mana-mana, tetapi di dalam hati. Betapa hati adalah pusat hidup kita ini. Dan yang ketiga adalah pusat kehendak yang menggerakkan orang itu datangnya dari hati, meluapnya dari hati. Hati yang keras menolak untuk melakukan perintah Allah dari hati. Hati yang tunduk kepada Tuhan adalah hati. Jadi dimulai dari hati, datangnya dari hati. Hati yang berniat untuk melakukan segala sesuatu. Hati yang dengan setia mencari Tuhan. Hati yang mengambil keputusan. Hati yang rindu menerima dari Tuhan. Hati yang terarah kepada hukum-hukum Allah. Jadi ternyata hati adalah pusat dari pikiran, pusat dari perasaan, pusat dari kehendak manusia itu. Oleh karenanya, dia menjadi pusat kehidupan. Perasaannya, pikirannya, kehendaknya. Nah, itu adalah berbicara mengenai jiwa manusia. Manusia itu jiwanya, sumbernya di hati. Ya. Oleh karenanya, kita harus, Amsal Sulaiman berkata, jagalah hati. Pertama, kita harus menjaga hati kita, menjaga juga hati orang lain. Nah, mengapa banyak ternyata mendidik anak menjadi salah? Karena yang lebih banyak difokuskan adalah otaknya. Itu sebabnya muncul pendidikan karakter. Nah, itu sumbernya hati. Bagaimana kita mengarahkannya kepada hatinya. Itu sebabnya jadi sekarang bukan lagi soal otaknya jadi juara, tetapi yang terutama adalah karakternya. Karena memang ternyata di sanalah pusat kehidupan orang itu. Mari Bapak Ibu melalui renungan kita pagi hari ini, karena ternyata hati adalah pusat hidup kita. Yang menggerakkan hidup kita melalui kehendak adalah hati, yang membuat kita sedih, marah, semua perasaan kita datangnya dari hati. Sementara hati penting sekali untuk perasaan kita, sebab hati yang gembira adalah obat. Ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, kata firman Tuhan. Mari kita menjaga hati kita. Mari kita fokus hati kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan menjaga firman Tuhan ada di dalam hati kita. Menguduskan hati kita senantiasa dengan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya kita menjaga hati kita. Dan kita akan melihat bagaimana kita digerakkan oleh hati kita itu, karena dia pusat kehendak. Semuanya dimulai dari hati. Biar ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.